People, please open your eye. Om, hancur banget bahasa Inggrisnya. Iya, maaf. Jadi saya akan Indonesiakan. Orang-orang, tolong buka mata kamu. Iya, minimal adalah wawasan kamu. Kenapa? Kali ini kita akan bahas skincare terlaris di marketplace yang... Loh, Pak Editor, gimana sih? Saya baru ngomong udah dipotong. Waduh. Baiklah, kali ini saya akan membahas produk dari Scarlett. Ini adalah Scarlett Glow Toning Serum. Iya, namanya sangat menjual banget, Glow Toning. Nah, saya kaget dengan produk ini. Kenapa? Dari harganya, kalau saudaranya itu yang Scarlett Brightly Ever After kan 60-70 ribu ya. Nah, ini juga sama. Padahal kan ini produk anti-aging yang harusnya lebih mahal, 100 ribu, 150 ribu. Dan kandungannya di sini banyak, ingredientsnya banyak. Di sini key-nya aja udah ada tranexamic acid, niacinamide, ada aloe vera extract, allantoin juga, licorice extract, geranium oil, olive oil, calendula oil. Iya, kamu nggak salah dengar, ini banyak kandungan botanical oilnya. Saya cuma mau bilang aja ya, tidak semua orang kadang-kadang cocok dengan kandungan botanical oil. Oke, produk ini ngingetin saya pada apa? Pada produknya Clinell. Iya, pada dua produk ini, Clinell Caviar Gold dan Cristallure dari Wardah. Kenapa? Sama-sama. Ini ada fruit oilnya, botanical oilnya. Ini juga botanical oilnya sampai 7 macam kalau nggak salah. Mirip-mirip. Dan dua-duanya juga anti-aging. Dan harganya dua-duanya itu ya 100 ribu ke atas gitu ya. Makanya ini kok terjangkau. Kita akan bahas. Ini dari segi teksturnya itu adalah putih susu. Putih susu agak pekat dan agak lengket. Kalau kamu lihat, saya oleskan di jidat saya. Aduh, baunya tuh bau herbal. Iya, baunya tuh bau herbal. Ini saya oleskan di jidat saya. Kalau kamu benar-benar bisa lihat ya, mungkin di kamera nggak langsung bisa kelihatan, dia agak-agak glossy, khas skincare yang mengandung oil. Baunya herbal. Karena saya komentarin baunya kayak obat batuk herbal gitu ya. Iya. Nah, bagaimana Om 1 jam pertama? 1 jam pertama rasanya adalah lembab dan wajah agak cerah, belum ada masalah apapun. Tapi tunggu dulu. Pas pertama saya nyoba, jujur aja saya makainya kebanyakan. Lebih dari 3 tetes. Emang kenapa Om? Saya ceritakan. Ya, saya makainya kebanyakan. 3 jam kemudian, wajah saya memang cerah, tapi di area T-zone itu berminyak. Iya, hidung saya agak gatal, pipi saya agak kemerahan. Akhirnya saya double cleansing, saya pakai lagi cuma 3 tetes. Pokoknya pakainya tipis-tipis aja. Saya garis bawahi, tipis-tipis aja. Mirip saya waktu pakai Cristallure juga seperti itu. Ya. Nah, baru pas keesokan paginya saya pakai semalaman. Bagaimana kah hasilnya Om? Hasilnya mau tahu itu ada dari 2 kata. Apa Om? Lebih putih, jadi cerahnya itu lebih ke putih wajahnya ya. Jadi berhasil itu kayak menyamarkan sedikit fleknya. Tapi di wajah saya agak kering. Ya kelihatannya agak kering gitu ya. Jadi nggak plumpy, nggak kayak segar, tapi lebih putih tapi agak kering di wajah sayanya. Iya, jadi Om kalau kayak gitu kesimpulannya gimana kalau Om pakai selama 1 bulan? Selama 1 bulan saya pakai, saya ngerasa iya, untuk mengurangi flek hitamnya, iya lumayan nih, tapi pelan-pelan. Nah, untuk mengurangi garis halusnya, dia kan anti-aging ya. Di sini juga bilang untuk mengurangi tanda-tanda penuaan dini gitu ya. Belum terlalu kerasa. Jadi lebih ke rasanya ke warna kulitnya. Nah, apakah saya rekomendasikan? Rasa-rasanya saya belum, masih biasa aja. Tidak seperti saudaranya yang memang saya rekomendasikan teksturnya enak. Kalau yang ini butuh penyesuaian untuk pemakaiannya, butuh cara, butuh waktu untuk kamu memilih moisturizernya mana yang tepat supaya besok paginya wajahnya tetap oke, tidak kering gitu ya. Kalau saya pribadi loh ya. Nah,
Jadi kalau saya sih merasa kalau untuk kulit yang normal, kering gitu ya, yang kombinasi oke lah. Tapi kalau yang berminyak sih dan sensitif, tolong kamu pikir-pikir lagi, tolong kamu pertimbangkan lagi ya. Baik, saya akan langsung mulai. Yang terbaru, Something 5% Niacinamide Barrier Serum. Kamu nggak salah dengar. Jadi si serum ini lebih fokus kepada meningkatkan kekuatan skin barrier, bukan hanya mencerahkan wajah. Loh, Om, apa bedanya dengan saudara-saudaranya? Dan apakah lebih baik dari hasil pemakaian? Om, akan saya jelaskan. Di sini dia itu sangat mengandalkan yang namanya Triple Ceramide Advanced Formula. Iya, terdiri dari apa sih Om? Terdiri dari ceramide tipe NP, AP, dan EOP. Aduh Om, saya pusing. Itu tipe apa lagi? Saya akan menjelaskannya kalau kamu mau, karena butuh waktu 10 menit untuk menjelaskan tipe itu. Baik, kita langsung fokus aja ya ke serumnya. Oke, saya akan memperlihatkan dulu dari ingredient listnya. Di awal sudah ada Rose Damascena Flower Water. Wah, ini adalah yang untuk menghidrasi dan juga mengademkan kulit. Selanjutnya ada glycerin, dan di baris pertama langsung ada niacinamide-nya. Nah, kalau triple advance itunya yang ceramide-nya di mana Om? Walaupun ada 3, tapi kadar masing-masing berbeda. Ada yang di tengah, ada yang di 3/4, ada yang juga di akhir. Jadi tidak mentang-mentang satu formula, dia kadarnya sama. Kamu bisa lihat di ingredient listnya. Nah, saya akan bicara langsung mengenai teksturnya. Teksturnya itu benar-benar cair putih keruh. Iya, dan agak oily. Karena di kandungannya tadi, dia agak mengandung, ada yang mengandung botanical oil. Iya, saya akan perlihatkan di jidat saya supaya kamu puas dan lebih jelas. Bagaimana sih Om rasanya? Saya pengen bilang ya, untuk kali ini sebaiknya kamu pakai tipis-tipis aja. Loh, kok kayak gitu Om? Kenapa? Saya akan jelaskan. Walaupun teksturnya itu seperti bening cair dan kayaknya kamu bisa pakai banyak, nanti saya akan jelaskan apa efeknya ke wajah saya. Memang di sini kan terteranya pemakaian 5 sampai dengan 10 tetes ya. Saya di awal pakai saya 6 sampai 7 tetes. Apa yang terjadi di wajah saya? Baik, 2 jam pertama saya pakai ini rasanya cerah agak glossy gitu ya, karena dia kan ada kandungan botanical oilnya. Dan juga lembab. Lembabnya tuh kayak agak basah-basah gitu. Ya, saya juga kaget gitu ya. Udah 2 jam pakai serum gitu ya, kok masih kayak agak lembab-lembab basah gitu. Cuman sayangnya agak sedikit gerah dan agak sedikit lengket. Di area hidung saya juga berminyak. Ini saya akan tampilkan fotonya bagaimana waktu saya pemakaiannya ya, dengan 6-7 tetes itu. Oke, tapi tidak ada masalah iritasi apapun. Selanjutnya, 3-4 jam pertama pakai, memang wajah juga tetap cerah, agak glossy, masih agak lembab juga, hidung berminyak. Iya, makanya saya saranin banget kamu kalau perlu 5 tetes aja. Walaupun kelihatannya teksturnya cair enak, tapi please jangan terlalu banyak lah ya. Apalagi kamu adalah tipe yang oily. Saya aja kombinasi aja udah 5 kayaknya udah paling banyak deh. Itu dari pengalaman pribadi saya. Tapi tidak ada iritasi, tidak ada kemerahan ataupun masalah lainnya, aman. Nah, selanjutnya saat saya pakai semalaman, besok paginya yang paling kentara ya, paling kelihatan adalah wajah lebih cerah dan kenyal. Iya, jadi skin barrier saya itu juga kayak lebih kuat juga. Jadi wajah juga teksturnya lebih plumpy, gimana plumpy itu ya, kenyal ya, enak lah gitu ya. Maaf saya napas dulu ya, saking semangatnya tadi saya menjelaskan. Cuma satu tips dari saya, kalau pakai ya jangan terlalu banyak
cukup aja 5 tetes. Kamu bisa sesuaikan dengan kondisi wajah kamu. Nah, bagaimana Om kalau sebulan pakai? Yang saya rasakan sih untuk flek hitam ya berkuranglah sedikit aja, nggak terlalu kentara karena memang bukan serum anti-aging ya. Tapi kalau untuk memperbaiki tekstur kulit, ya saya merasakan ada perubahannya ke arah yang lebih baik. Mencerahkan wajah, iya, walaupun bukan yang paling mencerahkan. Nah, bagaimana Om kalau ngelawan saudaranya ini? Iya, yang 10% dan juga yang niacinamide plus moisture bead serum. Jujur aja ya, untuk yang 5% ini, saya belum wanti-wanti ya. Kalau ini 5% saya bahas, belum tentu hasilnya sama dengan yang 10% ya. Please, garis bawahi. Saya jelaskan lagi di awal bahwa hasil saya coba dengan yang 5% dan 10% itu bisa jadi sangat berbeda. Jadi tolong jangan disamakan. Oke, ini yang 5% kita bilang. Itu yang 5%, itu hasilnya lebih enak daripada yang saya pakai ini. Walaupun caranya sama, tapi kerasanya beda banget. Yang barrier serum ini kerasanya lebih enak. Dan bagi saya kerasanya juga lebih banyak manfaatnya. Oke, gimana Om kesimpulannya? Ini adalah termasuk serum yang saya rekomendasikan dengan catatan. Catatannya adalah bagaimana dengan tipe kulit kamu. Untuk normal dan kering, oke lah. Pakainya mungkin ya 5-10 tetes oke. Tapi untuk yang oily kombinasi, tolong pakainya dikit-dikit aja. Dan moisturizer-nya tolong dipilih. Jangan teksturnya yang terlalu pekat, yang tipis-tipis aja. Karena si serum ini sudah sangat menghidrasi, tapi juga agak gerah di saya juga. Jadi please ya, walaupun ini pengalaman pribadi saya, kamu juga tolong pilih-pilih dalam memilih serum dan bagaimana pemakaiannya. Itu aja pesan dari saya. Jadi termasuk yang oke punya. Oke, itu aja dari saya. Kita lanjut ke review yang berikutnya. People, please open your eye. Hancur banget bahasa Inggrisnya. Iya, maaf. Jadi saya akan Indonesiakan. Orang-orang tolong buka mata kamu. Iya, minimal adalah wawasan kamu. Kenapa? Kali ini kita akan bahas skincare terlaris di marketplace yang sudah bertahun-tahun ada. Padahal nggak ada iklannya. Di TV, di radio, nggak ada. Palingan cuma sellernya di Instagram. Kenapa saya akan mulai bahas produk dari Ordinary Niacinamide ini? Nih, dia ini langsung kalau kamu lihat di ingredient listnya ada niacinamide di awal dan juga langsung ada zinc. Zincnya ini untuk apa sih Om? Ini adalah untuk mengontrol sebum kamu dan juga menghidrasi wajah. Baik, kita akan bahas teksturnya. Tidak seperti saudaranya yang Ordinary Alpha Arbutin, dia ini lebih ke cair keruh dan kental. Baunya agak asem, agak masem. Bau kimia gitulah. Saya akan tampilkan di jidat saya kalau kamu kurang puas. Baik. Rasanya itu saat dipakai dingin, sejuk, lembab. Waduh, maknyos. Udah gitu cepat menyerap. Ini adalah tekstur idaman. Iya, bagi saya ini adalah skincare dengan tekstur idaman. Kita bahas bagaimana Om 1 jam pertama pakai. 1 jam pertama pakai ya rasanya cerah dan lembab. Plus kalau kamu memang kulitnya sudah terhidrasi dengan baik ya, akan ada lapisan glass skin yang saya bilang di awal tadi. Kelihatannya tuh bagus banget, apalagi kalau kamu terkena cahaya kayak memendar gitu ya. Waduh, di dunia nyata aja teman kamu bisa bilang, "Oh, kamu pakai efek apaan tuh ya? Kok bisa kayak gitu wajahnya?" Bener, tidak peduli warna kulit kamu, kelihatannya akan bagus. Apalagi kalau kamu kulitnya sudah terhidrasi dan terawat dengan baik ya. Wah, glass skinnya tuh mantep punya. 3 jam selanjutnya juga wajah kamu tetap cerah dan lembab. Tidak ada masalah apa-apa di kulit saya. Langsung aja nggak basa-basi, gimana Om kalau dipakai semalaman? Besok paginya itu dengan moisturizer murni yang saya gunakan ya, itu rasanya cerah, enak gitu ya. Wajah tuh kenyal. Udah gitu tekstur warna kulit ya, itu jadi kayak lebih, warna kulit jadi lebih rata. Teksturnya juga kerasanya lebih pelampi.
Waduh, saya susah berkata-kata lagi. Untuk flek hitam bagaimana Om? Saya udah pakai ini selama 3 tahun. Mau dibilang apa lagi? Iya, dia bisa memudarkan flek hitam kamu. Jadi walaupun tidak langsung ya semalam langsung hilang, tapi butuh waktu berbulan-bulan. Tapi itu juga udah buat kulit kamu kelihatannya bagus. Tapi kalau saya pribadi membandingkan dengan Alpha Arbutin, nah pasti kan kamu keponya ke situ ya. Kalau Ordinary Alpha Arbutin yang Om bilang kemarin gimana? Masih lebih enak dan nyaman memang Alpha Arbutin. Dan agak lebih cerah juga yang Alpha Arbutin. Tapi seperti biasa, kalau kayak yang saya bilang ya Avoskin Alpha Arbutin yang sekarang juga kamu banyak teriak di kolom komentar susah dapatnya, ya kamu pilih aja yang ini, Ordinary Niacinamide. Mungkin lebih gampang kamu dapatkan, tapi tolong berhati-hati banget sangat untuk memilih sellernya. Iya, akan pusingnya tuh kamu tuh di produk ini tuh bukan cara pakainya atau gimananya, tapi pilih sellernya yang jujur dan benar-benar produknya asli. Aduh, itu memang sulit, itu memang selalu jadi kendalanya. Baik Om, untuk kesimpulannya jadi bagaimana kalau dibandingkan dengan 2 serum lokal yang Om bahas tadi, dari Scarlett dan juga dari Something? Bagaimana Om? Apakah bisa mendekati? Apakah sukses gitu ya? Atau bahkan melebihi? Menurut pendapat saya, yang lebih mendekati walaupun belum sampai ke sana adalah Something yang 5% barrier serum ini. Iya, lembabnya dia dapat, cerahnya dia juga dapat. Intinya itu sama dengan poin dari serum Ordinary Niacinamide, cerah dan lembab. Itu yang saya suka. Kalau yang ini saya kan udah bilang kepada kamu tadi bahwa dia memang lebih bikin muka putih, tapi sayangnya di wajah saya agak kering. Jadi gimana ya, kelihatannya lebih putih tapi agak kering di wajah saya pribadi loh ya. Jadi memang sudah ini menyerupai, sudah agak sampai ke sana walaupun belum benar-benar seunggul si Ordinary Niacinamide. Oke, itu aja kesimpulan pribadi dari saya. Thank you very much. See you next time. Bye-bye.